Boleh. Enggak, sebenarnya tuh gue masih bingung soal PCOS, kartu kemi gitu. Kan Bagus kagak jelasin minggu kemarin. Iya sih, gue juga bingung. Tapi ya, gue juga kan nggak tahu. Lo nanya ke gue ya, gue juga nggak tahu. Ngomongin apaan sih? Ngajak dong ah. Itu wajib kemarin kan Pak Bagus ngejelasin tuh tentang penyakit-penyakit gitulah. Tapi gue masih nggak paham gitu loh. Alah gitu doang, masa gak ngerti sih? Yang mana bagian yang udah ngerti gitu loh? Ya semuanya lah. Lo berdua mau tahu apa yang dijelasin Pak Bagus kemarin yang tentang penyakit itu loh? Tuh. Soal PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi, PCOS atau yang kita kenal sebagai Polycystic Ovarian Syndrome adalah gangguan hormonal yang sering terjadi pada wanita saat subur. Kondisi ini muncul ketika ovarium memproduksi hormon androgen yang sering kita sebut sebagai hormon pria dalam jumlah lebih tinggi dan hormonal. Nah, ini mengganggu banget mulai dari siklus menstruasi sampai memicu gejala fisik yang buat insecure. Hah? Tapi kan itu nggak spesifik. Gimana cara gue tahu kalau misalnya itu PCOS dibanding penyakit yang lain? Gejala PCOS bisa berbeda-beda tiap orang, tapi ada beberapa yang sangat umum, seperti siklus menstruasi tidak teratur, masalah kulit dan rambut, dan kenaikan berat badan, masalah kesuburan sampai kista. Penyebabnya apa? Penyebabnya faktorial, tergantung apa yang dilakukan. Jadi ya banyak, tapi paling utama sih resistensi insulin, di mana kondisi tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan baik sehingga menghasilkan hormon androgen lebih banyak. Nah, dari insulin doang Gi. Ya enggak lah, sebenarnya tergantung sama hidup orangnya juga sih. Sehat atau enggak, tapi bisa kok disembuhin kalau orang yang berubah gaya hidup dia, harus mengembangkan ataupun konsultasi dengan para ahli. Alright, gue udah makin ngerti sekarang. Thank you ya Gi. Kalau lu ngertinya di mana? Aduh, gue capek ya denger nge-nyeting tuh tentang PCOS. Kalau gitu mah gue juga hafal. Gue tuh yang nggak paham tentang infeksi saluran kantong kemih. Alah, gampang itu. Sini biar lu ngerti. Sini gue jelasin. Pertama dimulai dari pengertiannya dulu. Infeksi ini terjadi di saluran kantong kemih. Of course, ini terjadi saat bakteri bakterinya biasanya itu di E. coli masuk ke saluran kemih dan bikin peradangan. Hah, radang? Ngeri banget, gila. Iya, radang. Biasanya itu terjadi di wanita karena saluran kemih atau ureteranya itu pendek. Terus kalau misalnya kita pengen tahu tuh gejalanya tuh terjadi pada kita kayak gimana? Biasanya itu ada beberapa gejala juga yang bakal muncul. Pertama itu ada nyeri atau panas saat buang air kecil. Terus air kencing yang keluar itu sedikit. Terus nyeri pada panggul bawah. Oh kayak gitu ya? Tapi kayak ngeri banget nggak sih? Panas-panas gitu. Lu mau tahu kan apa aja penyebabnya agar lu terhindar dari penyakit itu? Pertama, lu itu jarang minum air putih. Kedua, sering bersihin alat vital tapi sembarangan. Nah, tiga, lu itu sering buang air kecil. Nah, tapi kan kalau ulangan tuh biasa ditanya nggak sih kayak cara menghindarin penyakit tersebut tuh kayak gimana? Terus kayak gimana tuh? Gampang, itu sih tinggal kebalikannya dari penyebab. Kalau misalnya penyebabnya itu lu kurang minum air putih, berarti lu harus banyak buang air putih. Kedua, menjaga kebersihan area intim. Ketiga, pokoknya jangan pernah tahan buang air kecil. Jadi gitu ya? Tapi kok kalau yang mau jelasin, gue gampang hafal ya. Kalau misalnya di kelas, gue sama temen gue nggak paham tuh apa karena kebanyakan bengong. Gue juga kayak gitu. Gue tuh kalau di kelas tuh kayak otak gue tuh stop working. Apa jangan-jangan overheat? Normal aja tuh mah. Nah, udah pada ngerti kan sekarang? Sekarang kita kerjain tugas kelompoknya.
kayak gitu. Sini gua tahu pas. Ah. Nah lu gak mau?